Jurnal Pembelajaran Agenda 3 Latsar CPNS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 oleh Ahmad Syahroni, kelompok 1, angkatan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran Agenda 3 ini kami belajar tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dengan mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kami akan mampu untuk memahami konsep manajemen ASN, mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas, dan mengaktualisasikan whole of government. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN mencakup kedudukan, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Selain itu, kami juga diharapkan mampu memahami konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, kedudukan ASN adalah sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan atau partai politik. Dalam kedudukannya, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, kode etik dan kode perilaku ASN perlu dilaksanakan sebagai pedoman dan panduan birokrasi ASN sebagai standar penilaian sifat, perilaku, serta etika birokrasi. Kemudian ada istilah sistem merit dalam pengelolaan ASN. Bagi organisasi, fungsi sistem merit dalam manajemen ASN adalah untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, sistem merit menjamin keadilan yang juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen manajemen ASN antara lain penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Nah, selanjutnya adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu fungsi ASN itu kan sebagai pelayan publik ya. Nah, oleh karena itu kemudian kami mempelajari konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Seorang ASN sudah seharusnya memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, masalahnya di Indonesia masih terjadi banyak permasalahan dalam pelayanan publik. Di antaranya adalah prosedur yang berbelit-belit, pemberi layanan tidak ramah, diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas, dan waktu penyelesaian layanan, tidak transparan, tidak responsif, juga ditandai dengan adanya praktik KKN. Pelayanan publik seringkali hanya menjadi sebuah rutinitas kerja para pegawai yang seharusnya melayani dengan baik demi kepentingan semua unsur, golongan maupun komunitas masyarakat. Sungguh ironis di saat masyarakat harus mendapatkan hak sebagai warga negara, namun tidak ada pelayanan yang baik. Padahal mereka sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, mulai dari taat membayar pajak, mentaati peraturan pemerintah, hingga berbelanja apapun sudah dikenakan pungutan atau pajak. Dari sini jelas tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seharusnya kita sebagai calon ASN dan sebagai agent of change sudah sadar sepenuhnya arti pelayanan bagi masyarakat. Mulai dari hal-hal yang kecil hingga besar, di mana sudah seharusnya kita berorientasi pada the real service, pelayanan yang sesungguhnya. Kemudian, untuk mengeliminir permasalahan-permasalahan pelayanan publik seperti di atas tadi, diperlukan pula langkah konkret mengatasinya.
Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep Whole of Government atau WOG. WOG ini juga termasuk pembelajaran di agenda 3. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dalam prakteknya, pendekatan Whole of Government dapat dilihat saat saya bersama kelompok melakukan virtual tour best practice ke Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi. Ini merupakan dalam rangka pemenuhan tugas kelompok. Mall Pelayanan Publik Banyuwangi merupakan inovasi pelayanan publik yang di dalamnya terdapat 149 jenis pelayanan, mulai dari administrasi kependudukan, beragam jenis perizinan, pengurusan sertifikat tanah, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pelayanan PDAM, izin terkait kendaraan, hingga pembayaran retribusi daerah. Terdapat pula layanan pencatatan pernikahan oleh kantor wilayah Kementerian Agama, serta disediakan area khusus untuk prosesi ijab kabul. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini, masyarakat tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus berbagai keperluannya. Pegawai Mall Pelayanan Publik Banyuwangi juga memiliki prinsip kerja profesional, transparan, mengedepankan persyaratan mudah dan proses yang cepat, serta memberikan layanan terbaik berupa prioritas tanpa perilaku KKN. Dalam pelaksanaannya, Mall Pelayanan Publik Banyuwangi ini merupakan salah satu wujud nyata yang bisa diadopsi di instansi kita, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaannya sendiri sudah mencakup semua konsep yang ada pada kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, yang di dalamnya terdapat peran dan fungsi ASN serta kebijakan yang mendukung. Kemudian, konsep pelayanan publik yang di dalamnya terdapat alur dan SOP layanan yang jelas, serta proses pelayanan cepat dan selesai dalam waktu tertentu yang jelas, serta berbagai macam produk layanan yang disediakan di Mall Pelayanan Publik. Selama ini, pelayanan satu atap hanya menyediakan satu macam produk atau beberapa yang sejenis dalam satu instansi saja. Namun, di Mall Pelayanan Publik terdapat beberapa instansi penyedia layanan yang berada dalam satu gedung, sehingga produk layanan yang diberikan sangat banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mencerminkan penerapan Whole of Government. Nah, itu tadi adalah 3 materi yang dibahas di agenda 3. Namun, selain diberikan materi, kami juga diberikan tugas pada kelas asinkronus untuk memperdalam pemahaman kami. Antara lain, menganalisis video inovasi si pelanduk kilat smart dari Provinsi Kalimantan Utara. Di tugas tersebut, kami dapat memahami bagaimana cara menentukan isu dari segi variabel dependen dan variabel independennya. Lalu memahami pelaksanaan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, mulai dari perspektif manajemen ASN, pelayanan publik, hingga Whole of Government itu sendiri. Selanjutnya, kami diberi tugas untuk menentukan isu-isu yang ada di instansi kerja masing-masing, serta menentukan core issue dari isu-isu tersebut pada tugas selanjutnya. Lalu kami juga melaksanakan virtual tour untuk melihat best practice seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. Terakhir, kami membuat learning journal seperti yang sedang saudara dan teman-teman tonton saat ini. Jadi, pengalaman belajar distance learning baik sinkronus maupun asinkronus membuat saya tidak hanya paham akan konsep kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, namun diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai keseluruhannya dalam pengabdian saya sebagai ASN nantinya. Demikianlah learning journal agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.